Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin yang biasa diampu oleh Habib kita, yaitu Habib Gis Assegaf, di mana pada kesempatan kali ini beliau berhalangan hadir. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babul iqtisadi fit ta'ati, yaitu bab iqtisad dalam ketaatan. Apa makna iqtisad? Iqtisad adalah at-tawassut. At-tawassutu artinya moderat atau pertengahan. Pertengahan di sini artinya tidak ada ifrat, tidak ada tafrid. Apa itu ifrat? Apa itu tafrid? Ifrat artinya berlebih-lebihan dalam melaksanakan. Sedangkan sebaliknya adalah berlebih-lebihan dalam tidak melaksanakan atau meremehkan. Artinya di pertengahan. Ini arti dari babul iqtisadi fit ta'ah. Bab moderat tapi sempurna, maksudnya fit ta'ah, dalam ketaatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala. Nah, di sini di buku yang Al-Fakir bawa, di sini ditulis Al-Qiraah Kiai Haji Jamal F. Hashim. Jadi dulu kami ketika membaca Riyadhus Shalihin ini di beberapa membaca kepada Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kemudian di antara kami digilir membaca satu-satu, dan setiap yang membaca kita berikan keterangan. Artinya buku yang saya bawa beda dengan buku yang dibawa oleh sahabat-sahabat lain, sehingga terjadi membandingkan antara buku. Itu terjadi perbandingan, membandingkan riwayat, kemudian membandingkan pemahaman nantinya. Di situlah terjadi diskusi. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha di sini Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah diturunkan, tidaklah kami menurunkan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an litashqa, agar kamu syaqqa. Syaqqa itu artinya tidak selamat, artinya tidak selamat. Asyaqawah itu tidak selamat di akhirat. Artinya Al-Qur'an ini menyelamatkan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Artinya apa? Artinya Allah menginginkan untuk umat ini adalah kemudahan. Maka para ulama mengatakan at-tashaddudu yuhsinuhu kullu ahadin. Tasyaddud itu berlebih-lebihan. Itu yuhsin artinya bisa dilakukan oleh setiap orang. Itu berlebih-lebihan. Akan tetapi taisir, memudahkan, itu hanya diketahui oleh ahli fikih. Gitu. Jadi memudahkan urusan umat itu yang diketahui oleh ahli fikih. Maka terkadang kita memfatwakan kepada diri kita ini untuk yang mudah, tapi untuk orang lain kita memaksa orang lain untuk yang sulit. Memaksakan untuk orang lain
yang sulit. Nah, itu yang memudahkan itu siapa? Yang memudahkan itu ahli fikih. Kalau ahli fikih itu sudah tahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir ini bukan yang mutar tasbih saja, bukan. Tapi artinya orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jika kalian tidak mengetahui, maka masyhur kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu ketika ada orang sakit, di mana sakitnya ini tidak boleh terkena air. Bertanya kepada sahabat, orang yang sakit ini berhadas besar, junub. Bertanya kepada beberapa sahabat, akhirnya para sahabat mengatakan harus mandi. Akhirnya dia mandi karena pantangannya adalah penyakitnya tidak boleh terkena air. Akhirnya sahabat tersebut meninggal dunia. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka telah membunuh orang tersebut. Bukankah obat dari kebodohan itu adalah bertanya? Jadi Rasulullah memerintahkan ketika tidak tahu bertanya. Maka kita akan menemukan kemudahan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis wa bihi ilaihi qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, wa indaha imra'atun, dan bersama Sayyidah Aisyah seorang wanita. Man hadhihi, siapa wanita ini? Qalat hadhihi fulanah. Sayyidah Aisyah menjawab, dia adalah fulanah. Tadhkuru min salatiha, wanita tersebut menceritakan tentang salatnya bagaimana. Qala mah, Rasulullah mengatakan mah. Mah itu artinya diam, jangan ngomong, diam. Mah, diam. Alaikum bima tutiqun, diam. Alaikum bima tutiqun, hendaklah kalian melaksanakan apa yang kalian mampu. Fa wallahi, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu, tidaklah Allah, malal itu artinya bosan, tidaklah Allah bosan hingga kalian bosan. Maksudnya apa Allah itu bosan? Masa Allah bosan? Maka bosan di sini artinya Allah tidak memberikan pahala kepada orang tersebut hingga orang tersebut bosan. Artinya apa? Ibadah yang dilakukan oleh seseorang lakukan sesuai dengan kemampuannya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibu mana haitukum anhu, fa idza amartum fa'tu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan kepada kalian maka datangkanlah, amalkanlah mastata'tum, semampu kalian, semampu kalian. Kemudian dilanjutkan di sini, wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaih. Karena sebaik-baiknya agama ini adalah apa yang dilakukan, diamalkan oleh orang yang mengamalkan kemudian terus-menerus, dawam. Coba kita sholat tarawih, semangat baca pertama, langsung habis itu ntar aja dulu, berkurang lagi semangat, saya mau sholat malam berapa, 21 rakaat. Langsung dijos sholat malam 21 rakaat. Tidak bisa. Bertahap hingga istiqomah. Istiqomah itu bertambah atau terus-menerus dilakukan. Itu sebaik-baik agama. Maka di sini adalah amal agama itu yang diamalkan. Para ulama salaf
di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam, iman dan ihsan itu tidak dipisahkan. Itu satu kesatuan. Keimanan saja tidak diamalkan, bukan. Tidak ikhlas, bukan. Artinya beramal itu ikhlas, keyakinan kuat, diamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Itu Islam. Kemudian di sini dijelaskan oleh la yamallullah. Allah tidaklah Allah bosan. Maksud bosan adalah la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum. Allah tidak bosan artinya tidaklah Allah bosan. Artinya apa? Memberikan pahala atas amal perbuatan tersebut. Wa an Anasin wa bihi ilaihi qala an Anasin dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ke rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. 3 orang tersebut bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah banyak, beberapa orang didatangi setiap rumah-rumahnya, kemudian menanyakan kepada istri-istri beliau bagaimana sih amal ibadahnya Rasulullah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Dan ketika disampaikan kepada mereka, kepada 3 orang ini tentang amalnya Rasulullah, taqalluha, mereka menganggap amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit dibandingkan mereka. Waqalu, dan mereka berkata, aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang nabi yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah sudah diampuni, kami tidak. Artinya harus lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ahaduhum, salah seorang dari mereka berkata, amma ana fa usallil laila abada, maka saya akan sholat tahajud selama usia saya. Wa qala al-akharu, dan yang lainnya mengatakan, wa ana asumud dahra wa la uftiru, saya akan puasa selama 1 tahun, saya nggak akan buka. Wa qala al-akharu, dan kemudian yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada, saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah dengan wanita. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Nah, istri-istri beliau didatangi, Rasulullah akhirnya mendatangi mereka. Pasti lapor kan istri, oh tadi ada sahabat ini nanya, tadi ada tamu pak, nah, gitu kan biasanya. Nah, ini melapor ke Rasulullah, akhirnya Rasulullah bertanya, mendatangi mereka. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan hal ini dan hal itu. Ini jawaban Rasulullah, pertanyaan Rasulullah. Ama wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum, sungguh aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni asumu wa uftir, akan tetapi saya puasa, saya juga buka, kata Rasulullah. Wa usalli wa arqud, saya sholat juga saya istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka, benci kepada sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Maka kita jangan sampai
untuk membenci sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah. Ini beda, apalagi terkait poligami di sini. Ya kan? Jangan dibenci poligaminya. Yang dibenci itu orang yang tidak bisa adil ketika berpoligami. Orangnya yang salah, bukan poligaminya. Dan banyak syariat-syariat yang lainnya, yang terkadang kita menggambarkan sesuatu sehingga membawa alam pikiran kita untuk menyalahkan syariat itu. Jangan pernah berpikir demikian. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Pernah Al-Fakir sampaikan di sini bahwa guru-guru kami mengatakan, termasuk Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani, Syekh Zakaria Yahya Talib Al-Husaini di Makkah sekarang, itu beliau mengatakan tidaklah seseorang bisa menjadi wali sampai ke derajat kewalian hingga dia melaksanakan seluruh sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru-guru kami sebelum sholat tidak meninggalkan siwak, berbersih, pakaiannya putih rapi. Itu semuanya niatnya ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya Zakaria mengingatkan, lakukan meskipun hanya sekali. Sholat tasbih misalkan, pernah tidak kita sholat tasbih? Kalau tidak pernah, lakukan sekali. Lakukan sekali seumur hidup, artinya kita sudah menjadi ahlus sunnah wal jamaah, karena mengikuti sunnahnya Rasulullah meskipun sekali dalam seusia kita, seusia sekali. Dan ini, hadis ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku dan Allah akan mencintai kalian dan apa? Yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah ikuti. Apa yang dilakukan Rasulullah itu diikuti. Kemudian apa? Kalau sudah mengikuti Rasulullah, Allah otomatis mencintai orang tersebut dan mengampuni dosanya. Bagaimana mengikuti Rasulullah kalau kita belum mengenal Rasulullah? Bagaimana? Tidak bisa. Dan kita hidup di masa seandainya kita yang menjadi Rasulullah ketika itu, mungkin kita ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, kita akan protes kepada Allah. Ya Allah, masa saya hijrah sama Abu Bakar disuruh naik onta, padahal kan sebelum ini saya Isra Mi'raj naik buruk. Naik buruk dong Allah. Mungkin gitu kalau kita nabinya. Dan itu terjadi sekarang. Kita maunya jadi hamba Allah yang paling dicintai, tapi nggak ada usaha. Ngapain? Kita kan sudah pernah seperti ini, kenapa harus seperti itu? Udah pernah naik buruk kok suruh naik onta. Itu apa maksudnya? Artinya Allah itu menentukan, menakdirkan sesuatu yang terkadang itu tidak kita inginkan. Maka di sini harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, naik buruk, kemudian setelah itu hijrah naik onta, itu menurunkan derajat Rasulullah atau menyempurnakan? Menyempurnakan. Ini pernah ditanyakan, bukan ditanyakan.
Imam Abul Hasan Asy-Syadzili memiliki seorang murid penerus beliau namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Perpindahan beliau hijrah bersama murid-muridnya dari Maroko menuju Mesir. Di Mesir yang dituju adalah Alexandria. Nah, kita taunya Alexandria film, Pak. Alexandria, dalam perjalanan Imam Abul Abbas Al-Mursi ini merasa berat dan gak mampu lagi untuk melakukan hijrah tersebut. Kemudian apa? Kemudian belum mengungkapkan kepada sang guru sudah memberikan jawaban. Wahai Ahmad, Abul Abbas Al-Mursi, nama beliau Ahmad. Wahai Ahmad, Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sorga ke dunia. Itu memang Nabi Adam diciptakan untuk dunia, bukan untuk sorga. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam sebagai apa? Sebagai khalifah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Siapa khalifah? Itu Nabi Adam. Artinya khalifah di mana? Di dunia atau di sorga? Di dunia. Akhirnya Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari sorga ke dunia. Apakah itu turun dari sorga ke dunia itu merendahkan Nabi Adam? Na'udzubillah. Nabi Adam itu maksum, seorang nabi. Artinya diturunkan itu untuk menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Pertama, di sorga itu ada gangguan atau tidak? Tidak ada gangguan. Artinya beribadah yang tanpa ada gangguan itu beribadah dengan ma'rifah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang dalam kondisi tenang, jernih, tanpa ada beban, ibadah khusyuk, itu ma'rifah. Setelah itu diturunkan ke dunia, ada gangguan, diberikan perintah oleh Allah untuk ini, untuk itu beribadah dengan beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibadah dengan taklif. Taklif itu syariat. Jadi kalau kita dalam kondisi sulit, hidup kita sepertinya sulit, oh kayaknya Allah ini nggak adil. Nah, itu artinya beribadah dengan taklif. Siapa yang dikatakan khalifah? Khalifah adalah ketika seseorang itu sudah melewati dua fase tersebut. Fase ketenangan dengan makrifah, fase beban, tenang, ridho, sabar dengan apa yang dihadapi, itu taklif di dunia. Maka itu dikatakan sebagai khalifah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, kita melanjutkan wa bihi ilaihi qala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dan dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan. Beliau ulangi sabda tersebut 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Halaka artinya binasalah, al mutanatti'un artinya al mutasyaddidun. Mutasyaddidun itu ekstremis, ekstrim dalam melakukan segala hal. Ekstrim dalam melakukan segala hal. Artinya berlebih-lebihan dalam beberapa perkara yang seharusnya tidak berlebih-lebihan. Contohnya apa? Sholat kadang pengen khusyuk, akhirnya niat usolli Allahu Akbar, Allah. Itu bagaimana? Itu khusyuk. Khusyuk itu hudur. Apakah Rasulullah seperti itu? Tidak, ini berlebih-lebihan. Dia ingin menghadirkan Allah, menghadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak tahu caranya. Maka berlebih-lebihan karena sebabnya tidak dilandasi dengan ilmu. Wudu berkali-kali, oh, di sini jangan-jangan belum kena. Nah, itu berlebih-lebihan. Tenang, gunakan dengan ilmu.
Gunakan dengan ilmu. Semuanya tidak baik kalau berlebihan. Ini al-mutanatti'un. Maka Rasulullah mengatakan orang yang berlebih-lebihan itu halaka, binasa. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini, agama Islam, yusrun, mudah. Walay yushaddad dinu illa ghalabah, dan tidaklah agama itu jika dipersulit melainkan agama itu akan mengalahkan orang yang mempersulit. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Maka saddidu di sini sempurnakanlah, mendekatlah kepada yang baik, mendekatlah kepada yang bagus, mendekatlah kepada keadilan, adil. Wa qaribu, dan mendekatlah, wa abshiru, dan sampaikanlah kabar gembira, wasta'inu, wasta'inu ini memohonlah pertolongan, bil ghadwati, dari sebagian waktu siang, warauhati, waktu sore, wa syai'in minad duljah, dan sebagian dari waktu malam. Maksudnya apa? Jadi di siang itu kita ada waktunya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh aktivitas kita. Sore juga demikian, selalu mengingat Allah. Dan malam kita ada waktu-waktu tertentu yang itu kita gunakan untuk istirahat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin saddidu wa qaribu wa ghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah wal qasda al-qasda tablughu, sama artinya. Kemudian dari Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, dakhalan nabiyyu al-masjida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini, kemudian Rasulullah menemukan satu tali yang terikat, nyambung antara dua tiang, Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hadzal hablu, ini tali apa? Qalu, mereka mengatakan, hadza hablun li Zainab, ini adalah tali yang miliknya Sayyidah Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, yaitu ketika Sayyidah Zainab lelah, beliau nyandar, ya, bergantung ke tali tersebut. Faqala an-nabiyyu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hulluhu, lepaskan, liyusalli ahadukum nasyatahu, salatlah ketika kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit. Nah, fa idza fatara falyarkud, kalau capek istirahat, kalau capek istirahat. Nah, jadi artinya ada haknya masing-masing. Tapi di sini ada beberapa ulama yang beliau, ada ulama di Mesir, Syekh Zakaria Al-Ansari kalau tidak salah, itu kan, atau Syekh Tajuddin As-Subki, saya lupa, yang jelas itu di Mesir, itu beliau lumpuh. Tapi kalau sudah dengar azan, qomat, bisa berdiri, sholat. Setelah sholat lumpuh lagi. Ada yang seperti itu. Itu kebalikan dari hal ini. Maka kalau kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita, maka terkadang kita di pertengahan saja, di pertengahan. Itu kalau untuk kita mau mempersulit, ini nggak apa-apa, dicoba, itu namanya latihan. Tapi kalau tidak mampu, ya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita sedang menjadi pemimpin, maka kita lihat bahwa jamaah kita yang paling lemah itu kuatnya berapa. Misalkan mau perjalanan ke gunung, siapa yang paling cepat standarnya, atau siapa yang paling lambat jalannya yang jadi standar? Yang paling lambat.
Maka tidak boleh ketika saya menjadi imam, saya menjadi pemimpin, kemudian saya memaksakan untuk sholat malam atau sholat isya dengan baca 1 juz. Itu tidak boleh, karena orang banyak hajatnya. Ini Rasulullah pernah menegur beberapa sahabat yang sholatnya panjang, kemudian di belakang itu sahabat-sahabat banyak yang punya hajat gitu. Artinya ini kan berlebih-lebihan. Sudah berlebih-lebihan dipaksakan untuk orang lain. Mungkin bagi dia tidak berlebih-lebihan, tapi bagi orang lain itu berlebih-lebihan. Karena di belakang imam itu banyak orang yang punya hajat. Banyak orang yang punya hajat. Kalau saya nggak apa-apa, karena jadwal saya memang cuma imam. Di belakang itu ada yang berhajat yang lainnya. Maka di sini tidak boleh berlebih-lebihan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Jika salah seorang di antara kalian ngantuk ketika sholat, maka istirahat, duduk, hatta yadhhaba anhun nauma, hatta yadhhaba anhun naumu, hingga ngantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya seseorang di antara kalian, idza shalla wa huwa na'isun, jika dia sholat sedangkan dia ngantuk, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Bisa jadi ketika dia ngantuk itu, dia sholat, dia maunya beristighfar, malah mencelakakan dirinya dengan berdoa untuk keburukan dirinya. Itu kan kalau ngantuk. Ini ibaratnya sholat itu kita naik kendaraan, akan menuju kemana di dalam tol, ya kan harus serius nyetir itu. Serius. Kalau ngantuk bagaimana? Belok kiri, langsung banting, nabrak. Nah itu perjalanan kita, ini perjalanan menuju Allah. Bagaimana berjalan menuju Allah kok ngantuk? Maka Rasulullah mengatakan kalau ngantuk istirahat dulu. Istirahat. Di mana? Di rest area. Ya. Di sini muttafaqun alaih. Muttafaq alaih. Dan Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa an Abi Abdillah Jabir ibni Samurah radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abi Abdillah Jabir ibni Samurah, beliau mengatakan, qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawati, banyak salat, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Maka salatnya itu qasdan. Qasdan itu tidak panjang, tidak pendek. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya itu juga tidak panjang, tidak pendek. Qasdan artinya langsung menuju ke intinya. Maka Rasulullah itu bahasanya singkat, padat, langsung diterima, tidak membosankan. Itu salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak panjang, tidak pendek. Nah ini tergantung. Maka kita harus mengetahui kondisi jamaah, kondisi makmum, kondisi keluarga kita ketika kita mengimami, kondisinya bagaimana. Apalagi kalau dalam perjalanan berhenti di masjid, sholat baca panjang, jangan. Di sini dikatakan qauluhu qasdan, sabda Rasulullah qasdan ay bainat tuli wal qisari, yaitu tidak panjang, antara panjang sama pendek. Beliau di tengahnya, itu qasdan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa an Abi Juhaifah Wahab ibni Abdillah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu taala anhu berkata, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmani wa Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda.
Jadi di masa itu ketika hijrah itu Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin tidak memiliki apa-apa, sahabat Ansor itu tempat mereka dan asal mereka dari sana. Maka dipersaudarakan. Dipersaudarakan seperti saudara kandung hukumnya. Artinya satu saling mewarisi. Setelah itu hukum itu dihapuskan. Nah, ini mempersaudarakan. Fazara Salman Abu Darda. Kemudian Salman ziarah bersilaturahim ke Abu Darda. Kemudian Salman melihat Ummu Darda, yaitu istrinya, mutabadzilatan. Mutabadzilatan ini pakaiannya kusut, sederhana, nggak bagus, jelek lah pakaiannya. Faqala, Salman bertanya kepada istrinya Abu Darda, masya'nuki, apa yang terjadi kepada dirimu? Kemudian dia mengatakan, saudaramu Abu Darda, dia tidak memiliki hasrat kepada dunia. Faja'a Abu Darda. Kemudian Abu Darda datang dan kemudian membuatkan makanan hidangan kepada Salman. Kemudian ia berkata, makanlah Salman, aku puasa. Kemudian Salman mengatakan, saya tidak akan makan kecuali hingga kamu makan. Akhirnya Abu Darda makan, Salman makan juga. Kemudian ketika datang malam, Abu Darda pergi dan melaksanakan sholat. Faqala lahu. Kemudian Salman mengatakan kepada Abu Darda, tidur, jangan sholat, tidur. Kemudian tidur Abu Darda. Kemudian bangun lagi dan dia sholat lagi. Kemudian Salman mengatakan, belum, tidur, suruh tidur lagi sama Salman. Falamma kana min akhiril lail. Nah, ketika sampai di sepertiga akhir malam, Salman mengatakan, kumil'an, bangun sekarang. Kemudian mereka sholat malam bersama-sama. Faqala lahu Salman. Salman mengatakan kepada Abu Darda, sungguh Tuhanmu memiliki hak atas dirimu, dan juga dirimu sendiri memiliki hak darimu, dan keluargamu juga memiliki hak darimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak-hak mereka masing-masing. Allah memiliki hak dari kita, keluarga kita memiliki hak dari kita, diri kita pun memiliki hak dari kita yang harus kita penuhi. Maka seorang manusia, seorang hamba Allah harus memberikan haknya Allah, memberikan hak keluarganya, memberikan hak dirinya sendiri. Maka ini masuk kepada bab dalam Al-Hikam itu disebutkan iradatu katajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi, kan? Keinginanmu untuk tajrid itu tidak mencari sebab. Kalau saya haus, ya saya minum. Minum ini sebab. Yang menjadikan kita tidak haus itu bukan sebab ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi saya haus, enggak usah. Allah yang akan menghilangkan haus ini. Saya nggak mau minum. Padahal sudah diserahkan, diberikan teh di sini sama air putih. Itu artinya apa? Kita ingin menghilangkan haus tapi tidak mencari sebabnya. Itu tajrid. Itu tajrid. Sebab itu mencari, artinya minum. Nah, ini keinginan kita untuk tajrid, sedangkan Allah memposisikan kita untuk mencari sebab. Itu dia bagian dari penyakit dalam hati yang tersembunyi. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah yang tajrid ya, yang tanpa usaha. Anak kita yang kecil-kecil itu pernah mikir nggak mereka besok makan apa? Itu tajrid. Makan dia sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebabnya diberikan kepada kita.
sebagai orang tua. Dia sekolah, tugas dia sekolah, nggak usah mikirkan kerja, nggak usah mikirkan ini, nggak usah mikirkan itu, karena pintu rezekinya diberikan kepada orang tuanya. Maka orang tuanya yang harus berusaha. Maka orang tua ketika dia merasa dirinya tajrid, nggak butuh sebab, rezekinya datang sendiri, akhirnya keluarganya ini meninggal, kekurangan, hidup susah, dengan alasan Allah nanti yang akan memberikan rezeki. Itu artinya dia memaksakan makom dirinya untuk anaknya yang itu tidak mampu. Maka yang dosa siapa? Yang dosa orang tuanya. Maka di sini dicari itu sebab. Setiap ini punya haknya masing-masing. Punya haknya masing-masing. Wa an Abi Muhammad, dan dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Ini Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat yang riwayat hadisnya lebih banyak daripada Abu Hurairah. Kenapa lebih banyak? Karena Abdullah bin Amr bin As adalah salah satu sahabat yang hafalannya kuat dan bisa menulis dan membaca di masa itu. Dan itu jarang sekali. Abdullah bin Amr bin As ini diizinkan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran, diizinkan, nulis hadis diizinkan, karena kuatnya hafalannya dan memang alim beliau. Maka banyak menulis riwayat-riwayat, sehingga Abu Hurairah mengatakan Abdullah bin Amr bin As ini lebih banyak riwayatnya daripada aku. Kenapa? Li'annahu yaktub wa ana la aktub. Karena dia bisa menulis, saya nggak bisa menulis. Dia menulis dan saya tidak menulis karena belum bisa. Sayyidina Abu Hurairah hafalan sampai beliau belajar menulis sepeninggal Rasulullah. Tapi kenapa kok riwayatnya yang sampai kepada kita sedikit? Salah satu sebabnya adalah ayahnya beliau adalah Amr bin As. Amr bin As panglima perang. Panglima perang namanya jenderal, perang kemana-mana, pindah sana anaknya ikut, pindah sana ikut lagi, pindah sana ikut. Akhirnya pindah-pindah, muridnya pun ganti-ganti gitu. Muridnya pun ganti-ganti. Maka yang kalau Abu Hurairah tidak, netap sudah di Madinah. Netap di Madinah, muridnya banyak. Kalau mau belajar ke dia ya datang ke Madinah. Akhirnya muridnya itu saja terus konsisten di situ, akhirnya banyak. Pondok lah kalau sekarang. Nah, Amr bin As pindah-pindah, anaknya pun ikut pindah-pindah. Dan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini puasa terus. Puasa, ibadah, jarang majelisnya gitu. Akhirnya jarang meriwayatkan gitu. Itu salah satu sebabnya. Kalau kita belajar kisah-kisah sahabat itu enak sebenarnya, karena banyak kisah-kisah yang dapat kita ambil. Qala ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan kepada beliau, anni aqul, bahwa aku mengatakan wallahi la asuman nahar. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini bersumpah, demi Allah saya akan puasa kalau siang hari, dan kalau malam hari saya akan sholat malam terus. Sudah adzan ya? Saya selesaikan di satu hadis ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini selama hidup saya akan puasa kalau siang hari, dan kalau malam hari saya akan bangun malam sholat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antal ladzi taqulu dzalika, engkau yang mengatakan itu wahai Abdullah. Beliau mengatakan, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi Allah, demi ayah dan ibuku ya wahai Rasulullah, aku benar yang mengatakan itu. Qala, beliau mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalika, sungguh engkau tidak akan mampu melakukan itu, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan sudah pasti itu. Kenapa pasti? Karena wahyu. Rasulullah dilindungi oleh wahyu. Kalau kita sekarang tidak ada yang dapat wahyu. Jadi bisa benar bisa salah. Fasum wa aftir, puasalah dan berbukalah. Wa nam wakum, tidurlah dan juga bangunlah, bangun untuk salat malam. Wasum minasyahri thalathata ayyam, dan puasa di setiap bulan hijriah itu tiga hari.
fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena setiap kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi kalau sebulan puasa bid 3 hari, 13, 14, 15 dikali 10 artinya puasa 30 hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, maka itu seperti puasa 1 tahun penuh. Qultu, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sungguh wahai Rasulullah, aku masih mampu lebih dari itu. Rasulullah mengatakan, puasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sungguh wahai Rasulullah, aku masih mampu lebih dari itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, fasum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Fadzalika siyamu Daud, itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu adalah puasa yang paling adil, kata Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As kembali mengatakan, sungguh aku masih mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, la afdhala min dzalik, tidak ada lagi yang lebih baik dari puasa Daud itu. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La an akuna qabiltu thalathata ayyamil lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali, dan saya melihat puasa setiap bulan 3 hari itu adalah yang paling cocok untuk saya terima. Kalau saya kata Sayyidina Abdullah ibnu Amru ibnil As. Maka di sini ada yang mengamalkan puasa dahar. Puasa dahar itu puasa terus menerus selain di hari-hari yang diharamkan. Boleh tidak itu? Itu tidak ada larangan, dan beberapa ulama banyak yang melakukan itu. Banyak yang melakukan itu. Artinya jika kita ingin mengikuti Rasulullah yang a'dal, yang paling moderat, paling pas, ya puasa Daud. Puasa tidak puasa, puasa tidak puasa. Tapi untuk puasa terus menerus itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan artinya boleh jika mampu. Karena beberapa ulama pun melakukan. Sahabat itu Abdullah bin Amr bin As itu puasa itu juga. Puasa yang nyambung terus gitu. Itu wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kita untuk memberikan hak diri kita, hak keluarga kita, hak orang-orang yang berada di sekitar kita, tanpa harus meninggalkan hak-hak mereka semuanya, dan tidak meninggalkan hak Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.